Oh iya teman-teman, tadi kelupaan. Ini adalah golden hope yang kemarin kita potong dengan membawa akar 3. Pun akarnya itu cuma 1 cm 2 cm. Selamat pagi Sobat Stina Garden. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan eh, potong angkat ini ya, angkat pucuk. Karena saya cuma punya satu, saya pengen mempunyai lebih banyak tanaman crown of Siam. Ini memang masih sedikit peredarannya di sini, di Indonesia, jadi saya perlu memperbanyaknya. Terus yang kedua, ini 1 bulan yang lalu saya itu mencangkok apa ini namanya, Big Roy. Ini aglonema lawasan. Ini mau saya potong cangkokannya supaya nanti dia bisa tumbuh lagi. Dan nanti masih ada yang mau saya cangkok lagi satu itu di sana. Jadi ini pagi ini saya mau potong crown of Siam dulu ya. Crown of Siam ini saya peroleh pada bulan Februari. Waktu itu masih 7 daun. Sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini mau saya angkat ya, mau saya potong eh, pucukannya. Kita lihat dulu akarnya seberapa. Karena pada saat itu saya peroleh ini juga sudah diangkat pucuk ya. Jadi saya harus menunggu dulu supaya daunnya bertambah, supaya dapat diangkat pucuknya. Saya harus nunggu dulu. Karena pada saat itu tanaman ini cuma ada 7 daun. Sekarang sudah 10 daun, sudah bertambah 3 ya. Waduh, di sini akarnya sudah banyak. Oke, kita lihat kira-kira seberapa sisa batang yang bisa kita angkat. Semoga nanti akarnya bisa cukup banyak ya. Kemarin saya dapat langsung saya tanam agak dalam supaya saya bisa angkat dan nanti menyisakan eh, daun pancing. Nah, ini bisa dilihat sudah berhasil saya untuk menumbuhkan akar-akar di atas, sehingga nanti minimal ada sekitar 4, minimal 4 lah ya, minimal 4 apa namanya, 4 akar. Kita lihat, kita sisain atau kita ini aja deh, biar gampang. Nah, ini batangnya kan pendek sekali ya, batangnya pendek sekali karena dulu waktu saya beli ini sudah barusan dipotong pucuk juga, karena masih sangat langka, jadi pasti dipotong pucuk sama yang jual. Makanya saya dan beliau sih juga bilang ini barusan diangkat pucuk, kalau mau ya beli, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Saya pengen punya, akhirnya tetap saya beli. Ini kita sisain berapa batang, berapa daun pancing. Ini agak susah ya. Ini daunnya kita lepas saja ya. Nanti daun pancingnya gimana?
Ini soalnya sangat mepet ya, teman-teman. Ini agak susah juga untuk mengambil apa namanya, pucukannya. Kalau kondisi seperti ini sih idealnya memang kita harus membuang salah satu daunnya supaya kita bisa memotong dengan presisi. Kita buang aja ya ini ya. Buang satu daun ini. Lepas ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini kita potong di sini ya. Kita potong di sini. Ini fungsinya apa? Pisau yang kecil itu kalau kondisi seperti ini, teman-teman. Kondisi seperti ini itu kalau pakai pisau besar nggak bisa. Jadi ini memang membutuhkan pisau yang kecil supaya kita bisa memotong dengan baik. Nah ini kita tusuk aja di sini. Oke, kita potek ya. Kita potek lagi ke sini. Oke. Nah, ini kita harapkan bisa segera menumbuhkan tunas baru ya. Nah, ini pucukannya. Ini saya cuma membawa akar 1, 2, 3, 4. Nah, supaya nanti akarnya bisa tumbuh subur, tumbuh lagi, ini saya buang, saya korbankan daun ini. Ya, akarnya ke bawah teman-teman. Ini akarnya ke bawah. Iya kan? Gak apa-apa. Ini masih cukup untuk tanaman ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kondisi seperti eh, ini media ini masih bagus ya. Ini mau saya pakai lagi media ini untuk nanam. Jadi kita segera kasih antrakol aja untuk luka-luka batang ini. Nanti kita lihat berapa lama lagi ini bisa numbuh daun-daun lagi ya teman-teman ya. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini daun 6. Dengan membawa akar cuma 1, 2, 3, 4. Cuma membawa akar 4. Nanti kita tunggu 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Nanti bisa kita potong lagi. Ini memang akan menjadi tanaman yang selalu akan diperbanyak di sini. Karena saya cuma punya 1. Ini kita tanam ya. Karena akarnya sedikit dan batangnya juga pendek, kita pakai pot kecil. Kalau pot besar nanti terlalu lembab dan akibatnya bisa membusuk. Nah, ini tanggal 1 April. Tanggal 1 April nanti kita bisa bisa potong lagi 3 bulan lagi. April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
Agustus kita bisa potong lagi ya teman-teman. Kenapa tadi saya harus angkat? Karena itu apa namanya, batangnya pendek, jadi saya harus tahu, wah ini mahal ini, tapi nggak bisa ditanam, ya apa-apa. Oke, nah kita membawa 2 daun pancing ini, semoga nanti 1 bulan lagi sudah tumbuh tunas ya. Nanti saya update lagi progresnya pas tanaman ini menumbuhkan tunas. Ini kita kasih osmocote. Pupuk osmocote ini berfungsi untuk memberikan nutrisi secara baik untuk tanaman ini ya. Jadi memang harus kita kasih. Oke, kita pakai di pot yang sama aja ya. Kita enggak usah ganti pot yang besar, pakai pot ini aja supaya lebih efektif dalam menumbuhkan tunas. Soalnya nanti kalau kita kasih pot besar, nanti apa, akarnya bisa berdampak, dia akan menumbuhkan akar terus, tidak segera untuk menumbuhkan tunas, dan kelembabannya pun juga akan lebih tinggi, padahal dia hanya membawa daun pancing, tidak membawa apa, tanaman yang benar-benar sedang tumbuh. Dia sedang mau menumbuhkan tanaman. Ini sih tadi apa, membawa sekitar 3 atau 4 mata tunas. Semoga nanti bisa tumbuh semua ya. Nah ini selesai, jadi 2, nggak apa-apa, jadi tanamannya lebih kecil, tapi kita bisa tambah nanti, bisa dapat tanaman yang baru lagi, nggak apa-apa. Ini sementara saya taruh di sini karena meja saya sempit, kecil. Karena selanjutnya saya mau memotong Big Roy. Nah ini Big Roy, aduh, tanaman sudah lama sekali ini ya, tanaman ini ya. Big Roy-nya besar. Ini tanaman waktu saya masih belajar memelihara aglonema. Sebagian besar tanaman saya dulu mati karena nggak tahu cara merawat aglonema itu seperti apa. Yang bertahan adalah salah satunya Big Roy ini. Yang bertahan itu Big Roy, terus apa itu namanya, butterfly. Kalau belajar itu pakai yang apa, jangan mahal-mahal ya, nanti sayang uangnya kalau pakai yang mahal-mahal. Teman-teman, ini saya apa, saya cangkok dengan menggunakan kokopit. Kokopit yang saya peroleh dari apa, waktu itu saya beli bonggolan, itu ditanam juga dengan kokopit. Nah itu saya simpan, saya pakai untuk mencangkok ini. Sampai saat ini saya masih nah ini akar cangkokannya sudah panjang. Cangkokannya udah banyak ya, bisa dilihat di lebih dekat lagi. Ini akarnya udah banyak sekali, ya kan? Ini udah banyak sekali akarnya. Karena apa? Karena batangnya itu batang sudah tua. Jadi kalau kita cangkok
itu langsung cepat sekali tumbuh akarnya. Kecuali batang yang masih kecil. Batang yang kecil itu kalau kita cangkok pun akan susah keluar apa itu namanya tunasnya, apa akarnya. Kita potong di sini ya, biar membawa akar yang agak banyak. Kita potong. Oke, sudah teman-teman. Cepat. Nah, ini akarnya itu akar hasil cangkokan semua ini. Bukan akar aslinya dia. Nih, ini akar hasil cangkokan semua. Ternyata kokopit itu cukup baik ya. Berarti saya harus apa mencoba untuk mengembangkannya. Kemarin saya udah beli kokopit, itu sudah saya apa rendam selama seminggu, tapi belum saya fermentasi. Ini kita olesin aja dengan antrakol. Nah, ini aja mata tunasnya udah pada apa jedul ya, udah mintip-mintip. Apa itu jedul mintip-mintip itu ya. Nanti ini batang ini juga mau saya apa? Saya cangkok. Sebenarnya media tanam ini sudah lama ya. Tapi lain kesempatan aja saya apa? Saya ganti media tanam ini setelah saya cangkok yang ini. Tapi kita tanam dulu aja, nyangkoknya sebentar. Ini kita tanam dulu supaya eh, tidak terlalu lama akarnya di luar ya. Ini medianya. Ini kita tanam agak segini ya. Tanam segini ke dalam. Ini daunnya Big Roy ini besar-besar sekali. Teman-teman masih punya enggak Big Roy ini? Karena Big Roy ini tanaman yang menurut saya agak lebih bandel dibandingkan dengan tanaman yang lain. Karena dia dikasih media saya itu kan media yang masih enggak bagus ya, yang saya pakai untuk nanam ini. Tapi dia bisa tumbuh apa dengan aduh saya lupa ngasih osmokot teman-teman. Mohon maaf ini harus kita bongkar. Kita kurangin media tanam, kita kasih osmokot dulu. Karena nanti kalau tidak dikasih osmokot, itu walaupun apa media saya percaya media tanam saya ini bagus karena pakai ekoenzim, tapi osmokot itu masih diperlukan karena tanaman ini kan tidak hanya membutuhkan apa mikroorganisme, tapi juga membutuhkan pupuk-pupuk zat-zat yang lain supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saya aja masih apa menanam Big Roy teman-teman, karena Big Roy ini bagus juga sebenarnya menurut saya. Dia itu bisa tumbuh sangat besar-besar ini di tempat saya. Di tempat teman-teman harusnya juga bisa tumbuh dengan baik. Ini tadi membawa akar 6. Nah, cepat kan? Kita cepat saja, nggak usah lama-lama. Nih, udah. Sekarang saya mau ini apa? Mau cangkok, lihat nih. Kayak gini, teman-teman. Ini batangnya kok kayaknya makanya ini harus segera di ini ya, cangkok ya. Supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Maksud saya biar tumbuh akarnya sehingga nanti bisa saya apa namanya
saya potong. Soalnya kalau langsung saya potong nanti dia akan tanpa akar, akan apa namanya, lama layu dulu. Kalau tanpa akar minimal akar 1 atau 2. Saya kalau akar 1 atau 2 saya masih berani. Contohnya kemarin waktu saya motong apa itu namanya, golden hoop, dengan daun segitu banyak, hampir 20 daun, saya cuma membawa akar 2. Nanti saya tunjukin golden hoop itu yang seminggu yang lalu saya potong hanya membawa akar 2, apakah layu, apakah apa eh, menguning. Kita lihat ya betapa apa manfaatnya akar 1 atau 2 itu, padahal dia membawa daun berapa, daun 20-an lebih. Ini kita begini aja teman-teman, cangkoknya itu intinya batang yang kosong kita kasih media, udah intinya cuma itu. Nah, nanti kita siram, udah selesai teman-teman. Hari ini kita selesai, kita siram dulu untuk 3 tanaman yang baru saja saya potong ya. Kita nggak usah nunggu besok-besok, kita nggak usah nunggu apa kering dulu, langsung kita siram. Nah ini Big Roy saya, mungkin teman-teman sudah nggak pada punya ya tanaman Big Roy itu, tapi saya masih pelihara karena ini cikal bakal saya bertanam aglonema yang masih bertahan sampai sekarang. Daunnya lebar-lebar, besar-besar, nggak tahu nih jenis Big Roy jenis apa. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komentar, ini Big Roy jenis apa. Saya itu masih belajar untuk ID ya, karena saya dulu memang senang dengan aglonema, tetapi saya cuma beli tanaman-tanaman yang kira-kira saya senang, jadi tidak melihat ID-nya apa, mahal atau tidak, tapi saya senang ya saya beli. Nah semoga Crown of Siam ini bisa beranak pinak dan ini bisa tumbuh dengan sehat, menumbuhkan daun baru lagi. Ya teman-teman, ini kita kembalikan ke tempatnya ya. Ini membawa daun 1 2 3 4 5 6 daun. Oke, kembali kepada saat saya membeli pertama kali. Oke, yuk kita bawa nih, kita taruh. Di sini tempatnya potongan-potongan. Oh, ini kita taruh mana ya? Big Roy-nya kita taruh sini. Nah, ini aglonema waktu saya belajar dulu, ini aglonemanya di sini semua. Nah, ini kita taruh di sini. Oh iya teman-teman, ini kemarin kan ada di sini ada 3 daun ya.
Saya kasih tahu kemarin itu Astuti. Astuti dengan satu batangan yang batangnya itu ada spot merahnya. Saya iseng-iseng aja tanam, ternyata lonyot, tinggal satu. Karena memang kalau sudah kena spot merah itu, mau ditanam kayak apa itu juga apa pasti mati. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau ada luka itu diolesin aja minimal dengan antrakol. Kalau teman-teman punya yang lain harus diolesin. Nah, ini semoga bertahan ya ini. Ini semoga bertahan ini Astuti ini. Kemarin tanggal 25 Maret itu saya menemukan batang hasil apa? Hasil saya cabut bunganya itu membusuk. Kalau ini anak sampingnya, ini harusnya hidup. Nah, kalau ini kemarin juga eh, batang satu ruas itu dari 3 yang kemarin tak tanam jadi 1, 3 karena masing-masing ada spot merahnya. Yang 2 sudah mati, yang 1 masih bertahan. Semoga bisa bertahan ya. Oke, begitu teman-teman semua. Semoga bermanfaat sharing-sharing dari kita. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi tersebut. Terima kasih. Oh iya teman-teman, tadi kelupaan. Ini adalah golden hope yang apa? Kemarin kita potong dengan membawa akar 3. Pun akarnya itu cuma 1 cm 2 cm. Ini sudah 1 minggu, sudah ya, sudah. Ini terluka, teman-teman. Tadi kurang itu ya. Kurang apa? Motongnya kurang. Kita obatin aja. Kita obatin. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita tanam di sini. Di sini. Satu minggu, tetapi daunnya masih segar ya. Jadi ini saya menjadi lebih percaya diri lagi dengan media tanam saya. Dengan daun sekitar 20 lebih, dengan akar 3, tapi tanaman ini masih bisa hidup dengan baik. Artinya media yang kita pakai ini mampu untuk memberikan nutrisi dan memberikan kelembaban yang cukup untuk tanaman ini. Oke, terima kasih, itu saja.